Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari kisah yang mengguncang satu kampung. Peristiwa ini bermula dari sebuah desa kecil di Indonesia, tempat kehidupan berjalan dengan ritme yang tenang dan sederhana, di mana warga saling mengenal satu sama lain dan jarang sekali terdengar kisah yang mengundang kehebohan. Namun suatu hari, ketenangan itu terusik oleh sebuah cerita yang beredar dari mulut ke mulut, tentang sebuah pengalaman tak biasa yang dialami oleh salah satu warganya, sebuah kisah yang membuat siapapun yang mendengarnya terdiam dan bertanya-tanya. Kabar itu menyebar dengan cepat, menembus batas obrolan warung kopi, pengajian malam, hingga percakapan di teras rumah selepas maghrib, membuat suasana kampung yang biasanya sunyi berubah menjadi penuh bisik-bisik dan rasa penasaran. Tak sedikit warga yang merinding saat mendengar cerita tersebut, karena apa yang disampaikan terdengar terlalu luar biasa untuk disebut sebagai kebetulan semata. Cerita itu menyebutkan tentang sebuah perjalanan suci ke tanah haram, sebuah impian yang bagi banyak orang hanya bisa diraih setelah menunggu bertahun-tahun, namun kali ini dikabarkan terjadi dengan cara yang tidak biasa, melibatkan makhluk tak kasat mata yang selama ini hanya dikenal lewat cerita dan keyakinan lama. Inilah bagian yang membuat banyak warga tak mampu menyembunyikan rasa takut sekaligus kagum. Sebagian warga memilih untuk tidak langsung percaya, namun sebagian lainnya mengaku merasakan getaran aneh di hati mereka, seolah kisah ini bukan sekadar cerita karangan. Ada yang menunduk diam, ada pula yang spontan mengucap istighfar, karena apa yang mereka dengar seakan mengingatkan bahwa kekuasaan Allah melampaui batas nalar manusia. Sejak saat itulah, satu kampung seakan menahan napas, menunggu kelanjutan kisah yang belum sepenuhnya terungkap, sebuah kisah yang kelak bukan hanya mengguncang rasa ingin tahu, tetapi juga menggugah keimanan banyak orang yang mendengarnya. Kehidupan sederhana dan mimpi ke tanah suci. Di balik kisah yang menghebohkan itu, terdapat kehidupan seorang warga yang jauh dari kata istimewa, menjalani hari-harinya seperti kebanyakan masyarakat desa lainnya, bangun sebelum matahari terbit, bekerja dengan tenaga seadanya, dan pulang dengan tubuh lelah namun hati yang tetap bersyukur. Tak ada kemewahan, tak ada sorotan, hanya rutinitas sederhana yang dijalani dengan penuh keikhlasan. Dalam kesehariannya, ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan rendah hati, jarang mengeluh meski hidup seringkali memberinya keterbatasan. Baginya, bekerja adalah bagian dari ibadah, dan menerima keadaan adalah bentuk keimanan yang harus dijaga, meskipun dalam hatinya tersimpan satu impian besar yang tak selalu berani ia ucapkan. Impian itu adalah menunaikan ibadah haji, berdiri di hadapan Ka'bah, dan memenuhi panggilan suci sebagai tamu Allah. Namun impian tersebut terasa begitu jauh, mengingat biaya yang besar dan daftar tunggu yang panjang, membuatnya hanya mampu memendam harapan itu dalam diam, tanpa pernah menuntut lebih dari apa yang ia miliki. Setiap kali mendengar kabar tetangga atau kerabat yang berangkat ke tanah suci, ia hanya tersenyum kecil dan mendoakan, sembari menguatkan diri bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Baginya, tak berangkat hari ini bukan berarti tak akan pernah, karena ia percaya Allah Maha mengetahui kapan seorang hamba dipanggil. Meski impian itu jarang terucap, doa untuk menunaikan ibadah haji tak pernah absen dari lisannya, terselip di sela-sela solat dan sujud panjang yang dilakukan tanpa saksi, kecuali Allah semata. Dari kehidupan sederhana inilah, kisah luar biasa itu perlahan menemukan titik awalnya. Doa yang tak pernah putus. Di balik keseharian yang tampak biasa, tersimpan kebiasaan yang jarang diketahui orang lain, yakni kedekatannya dengan doa dan ibadah yang dilakukan secara diam-diam, tanpa ingin dilihat atau dipuji siapapun. Ia meyakini bahwa hubungan antara hamba dan Tuhannya tidak membutuhkan saksi manusia, melainkan cukup kejujuran hati dan ketulusan niat. Setiap malam, ketika sebagian besar warga telah terlelap, ia masih terjaga dalam sunyi, meluangkan waktu untuk berbicara dengan Allah melalui doa-doa yang dipanjatkan dengan suara pelan dan hati yang penuh harap. Dalam kesendirian itulah, ia menumpahkan semua kegelisahan, rasa lelah, dan impian yang selama ini hanya tersimpan di dalam dada. Tak jarang air mata jatuh tanpa suara, bukan karena putus asa, melainkan karena rasa pasrah yang utuh kepada Allah. Ia percaya bahwa setiap tetes air mata yang lahir dari keikhlasan tidak akan pernah sia-sia,
meskipun jawabannya belum terlihat hari ini atau esok hari. Dalam setiap sujudnya, terselip satu doa yang tak pernah absen, yakni harapan untuk suatu hari bisa memenuhi panggilan suci ke Baitullah, meskipun ia sendiri tak pernah tahu bagaimana caranya. Ia tak meminta jalan yang mudah, hanya meminta agar dikuatkan jika memang itu adalah takdir terbaik baginya. Doa-doa itulah yang perlahan membentuk ketenangan dalam dirinya, membuatnya tetap tegar menjalani hidup tanpa mengeluh, karena ia yakin bahwa Allah Maha mendengar, bahkan ketika manusia memilih diam. Dan dari doa-doa yang terus dipanjatkan inilah, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya mulai mendekat ke dalam hidupnya. Pertemuan dengan jin muslim. Malam itu datang tanpa tanda-tanda apapun, sama seperti malam-malam sebelumnya, sunyi dan tenang, ketika ia kembali terjaga dalam ibadah setelah seisi rumah tertidur. Udara terasa lebih hening dari biasanya, seolah alam ikut dia menyaksikan sesuatu yang akan terjadi, meski ia sendiri belum menyadari bahwa hidupnya akan segera berubah. Di tengah keheningan itulah, ia merasakan kehadiran yang berbeda, bukan dalam bentuk rupa yang menakutkan, melainkan sebuah perasaan kuat seolah tidak sedang sendirian. Jantungnya berdegup lebih cepat, namun hatinya tetap berusaha tenang, seraya memperbanyak istighfar dan mengingat Allah. Menurut pengakuannya, makhluk tersebut kemudian memperkenalkan diri sebagai jin muslim, datang bukan untuk mengganggu atau mencelakai, melainkan menyampaikan bahwa kehadirannya hanyalah atas izin Allah. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, hanya pesan yang disampaikan dengan nada tenang dan penuh kehati-hatian. Ia mengaku sempat diliputi rasa takut, namun ketakutan itu perlahan mereda ketika ia menyadari bahwa segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah. Dalam hatinya, ia menegaskan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti selama ia bersandar sepenuhnya kepada Tuhannya dan tidak meminta apapun selain perlindungannya. Jin tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kuasa apapun, dan apapun yang akan terjadi sepenuhnya adalah kehendak Allah semata. Ia hanya menyampaikan bahwa doa-doa yang selama ini dipanjatkan telah didengar, dan Allah akan membuka jalan dengan cara yang tak disangka-sangka. Pertemuan itu berlangsung singkat, tanpa janji berlebihan, tanpa permintaan apapun, dan berakhir dengan pesan agar ia tetap menjaga ibadah dan tidak menceritakan hal ini dengan penuh kesombongan. Malam itu pun kembali sunyi, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Namun ia tahu, hidupnya tak akan lagi sama. Perjalanan menuju Baitullah. Hari-hari setelah peristiwa malam itu berjalan seperti biasa, namun di dalam dirinya tumbuh keyakinan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seolah ada ketenangan baru yang membuat langkah hidupnya terasa lebih ringan. Ia tidak serta-merta berharap berlebihan, memilih tetap menjalani rutinitas sambil menyerahkan segalanya kepada Allah. Beberapa waktu kemudian, sesuatu yang tak pernah ia rencanakan mulai terjadi, ketika ia mendapatkan informasi tentang peluang keberangkatan haji yang sebelumnya terasa mustahil baginya. Informasi itu datang dari arah yang tak terduga, melalui jalur yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dengan penuh kehati-hatian, ia mulai mengikuti proses yang ada, melengkapi persyaratan demi persyaratan tanpa berani berharap terlalu tinggi. Setiap langkah dijalani dengan doa, karena ia sadar bahwa jika bukan Allah yang menghendaki, maka semua ini bisa berhenti kapan saja. Perlahan namun pasti, jalan yang sebelumnya terasa tertutup mulai terbuka satu persatu, membuatnya terdiam dalam rasa syukur yang mendalam. Ia memilih untuk tidak banyak bercerita, takut jika rasa syukur berubah menjadi kesombongan, dan memilih memperbanyak istighfar dalam setiap langkah. Hingga akhirnya, kepastian itu benar-benar datang, ketika ia dinyatakan dapat berangkat menunaikan ibadah haji. Kabar tersebut membuatnya terdiam lama, bukan karena tak percaya, melainkan karena ia menyadari bahwa doa-doa yang selama ini dipanjatkan dalam sunyi akhirnya dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari keberangkatan pun tiba. Langkahnya terasa berat namun penuh syukur, meninggalkan kampung halaman dengan doa dan harapan. Di antara takbir dan linangan air mata, ia melangkah sebagai tamu Allah, membawa satu keyakinan bahwa semua ini terjadi bukan karena makhluk manapun, melainkan semata karena kehendak dan kasih sayang Allah. Warga sekampung diliputi rasa merinding. Kabar kepastian keberangkatan itu akhirnya sampai ke telinga warga kampung, menyebar cepat seperti angin sore yang berembus dari rumah ke rumah, membuat suasana desa berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya hanya berbisik kini terdiam,
menyadari bahwa kisah yang mereka dengar bukan sekadar cerita, melainkan benar-benar terjadi di depan mata mereka sendiri. Sebagian warga mengaku merinding saat melihatnya berpamitan, mengenakan pakaian haji dengan wajah yang tetap sederhana, tanpa sikap berlebihan. Tidak ada kesombongan, tidak ada rasa ingin dipuja, hanya ketenangan yang terpancar jelas dari raut wajahnya, seolah ia pun masih tak sepenuhnya percaya dengan apa yang telah Allah berikan. Cerita tentang pertemuan dengan jin muslim pun kembali dibicarakan, namun kali ini dengan sudut pandang yang berbeda. Banyak warga yang awalnya ragu kini justru mengambil pelajaran, bahwa pertolongan Allah bisa datang melalui jalan apapun, selama manusia tidak menggantungkan hati pada makhluk, melainkan tetap bersandar penuh kepadanya. Tak sedikit yang akhirnya tersentuh dan mulai memperbaiki ibadah mereka, memperbanyak doa, dan mengingat kembali bahwa Allah Maha mendengar, bahkan terhadap doa-doa yang dipanjatkan dalam kesunyian. Kisah ini bukan menumbuhkan ketakutan, melainkan membangkitkan kesadaran spiritual di tengah masyarakat. Sejak saat itu, kisah tersebut dikenang bukan sebagai cerita mistis semata, melainkan sebagai pengingat hidup bahwa iman dan ketulusan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada apapun yang terlihat oleh mata. Hikmah di balik peristiwa. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa yang paling penting bukanlah siapa yang membantu, melainkan siapa yang mengizinkan segalanya terjadi. Jin, manusia, dan seluruh makhluk hanyalah ciptaan, sementara segala kuasa mutlak berada di tangan Allah semata. Perjalanan ini bukan tentang keajaiban untuk dipamerkan, melainkan tentang doa yang dijaga, kesabaran yang dipelihara, dan iman yang tak pernah ditinggalkan meski keadaan terasa berat. Ia menjadi bukti bahwa Allah Maha mengetahui waktu terbaik untuk mengabulkan harapan seorang hamba. Kisah ini juga menjadi pengingat agar manusia tidak terjebak pada kekaguman terhadap makhluk gaib, melainkan semakin tunduk dan bergantung kepada Allah. Sebab sejatinya, keajaiban terbesar bukanlah peristiwa luar biasa, melainkan hati yang tetap lurus di tengah ujian. Dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, terselip pesan sederhana namun dalam, bahwa tidak ada doa yang benar-benar hilang, tidak ada air mata yang sia-sia, dan tidak ada impian yang mustahil jika Allah telah berkehendak. Dengan demikian, kisah ini ditutup bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keyakinan, bahwa setiap hamba yang berserah diri sepenuhnya akan selalu berada dalam penjagaan dan kasih sayang Allah, dengan cara yang mungkin tak pernah ia duga sebelumnya.